Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerak parabola. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Ridho Wakilulo. Saya mahasiswa pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Sebelum kita masuk pada materinya, izinkan saya untuk membagikan layar. Oke. Uh, Ya, materi pertama itu gerak parabola. Nah, pada saat ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu materi, ada simulasi, ada contoh soal. Nah, untuk materi sendiri kita akan membahasnya 3 poin utama, ada pengertian, prinsip proyeksi, dan juga bagaimana penerapan gerak parabola itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian sendiri itu, gerak parabola adalah gerak yang terdiri dari dua komponen kecepatan, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y, dan seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Bisa juga gerak parabola itu diartikan sebagai perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X dan juga gerak lurus beraturan pada sumbu Y. Karakteristik dari gerak parabola itu sendiri ada 3, yaitu benda tersebut bergerak karena adanya gaya yang diberikan pada benda tersebut. Kemudian pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru disebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. Dengan besar gaya gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian gesekan udara setelah benda tersebut diberikan kecepatan awalnya hingga bergerak. Nah, pada komponen gerak parabola ini ada memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu kecepatan yang searah sumbu X dan sumbu Y. Kedua komponen ini kecepatan ini saling tegak lurus dengan kecepatan yang diberikan pada sumbu X akan selalu tetap, baik besar dan arahnya itu sama. Kemudian untuk kita menghitung gerak parabola itu sendiri, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus V0X sama dengan Vx sama dengan V0 cos alpha. Rumus ini kita bisa gunakan untuk menghitung kecepatan pada sumbu X. Di mana dari rumus ini untuk V0 sendiri itu rumus kecepatan atau gerak parabolanya. Kemudian untuk Fx dia komponen kecepatan secara sumbu X, dan untuk alfa sendiri dia itu sudut elevasi. Kemudian untuk rumus kecepatan pada sumbu Y itu kita bisa cari dengan rumus Fy sama dengan V0 sin alfa kurang G kali T, di mana V0 itu kecepatan awal, V itu komponen kecepatan pada sumbu X, pada sumbu Y, kemudian G itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, untuk kita menghitung tinggi maksimum, kita dapat menghitungnya dengan T max sama dengan V0 sin alfa per gravitasi. T max sendiri itu waktu untuk mencapai tinggi maksimum dengan satuan sekon, kemudian V0 itu kecepatan awal satuan meter per sekon. Untuk G sendiri itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan untuk alfa sendiri ini sudut elevasi. Kemudian kita akan melihatnya proyeksi.
Untuk prinsip proyeksi sendiri itu ketika dia berada di atas sudut 45 derajat, maka dia akan menghasilkan jarak yang pendek dan waktu tempuh yang panjang, tetapi ke arah vertikal yang lebih lama. Kemudian untuk sebaliknya, ketika dia berada di sudut di bawah 45 derajat, maka jarak yang dihasilkan itu lebih pendek dibanding di atas 40 derajat. Dan waktu yang ditempuh juga dia singkat. Kemudian untuk penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama yaitu ketika sebuah pesawat menjatuhkan bom dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal, maka dengan sendirinya arahnya akan sejajar dengan sumbu X atau horizontal. Begitupun sebaliknya jika suatu kapal menembakkan rudal atau mortir, dia akan berbentuk gerak parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal. Ya, ini untuk simulasinya, karena simulasi PET ini dia membutuhkan laptop yang sudah install Word 2013, maka kita tidak bisa menggunakannya. Kemudian untuk di sini juga saya ada satu contoh soal, di mana contoh soalnya jika diketahui bola basket dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat pada bidang horizontal dengan kecepatan V0, kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah besar kecepatan awal benda dengan arah sumbu X? Nah, di sini kita sudah diketahui bahwa V0 itu untuk V itu dia sama dengan 20 meter ya, meter per sekon. Kemudian untuk sudut elevasinya atau alfa, dia itu sama dengan 30 derajat tadi. Ya, 30 derajat. Nah, yang ditanya tadi itu Vx atau Vox. Nah, untuk rumus yang tadi itu Vx sama dengan V0 cos alfa. Rumusnya, rumus umum itu V0 cos alfa. Ya. Untuk V0 tadi kita sudah ketahui bahwa V0-nya itu 20. Kita untuk cos alfa, cos 30 derajat itu 1/2. Jadi langsung saja 1/2 kali 1/2 akar 3 ya. Ya. Ya, jangan lupa kita berikan kurung untuk memisahkan. Sehingga hasilnya 20 kali 1 bagi 2 itu hasilnya 10. 10 akar 3. Jadi hasil akhirnya itu 10 akar 3. Jangan lupa satuannya itu meter per sekon.
Oke. Ya. Uh, Demikian pembahasan kita mengenai gerak parabola. Kita akan jumpa pada video selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya dengan topik yang baru. Oke, saya Ridho Wakilulu mohon untuk stop untuk membagikan lain. Sekian pembahasan mengenai gerak parabola.